Oke, jadi yang pertama itu, kalau pertama banget itu registrasi dulu. Nah, di sini masukkan namanya yang lengkap, kemudian emailnya harus sesuai emailnya dengan yang aslinya, kemudian masukkan password. Nah, password itu harus 8 sampai 20 karat, 20 isinya, terus mengandung huruf besar, huruf kecil, dan spesial karakter. Spesial karakter itu misal tambah, kurang, underscore, strip gitu-gitu. Nanti juga bakal ada tandanya kalau misalnya salah, misalnya cuman peminjaman biasa. Nah, misalnya peminjaman gini aja. Nah, nanti bakal ada tanda kalau salahnya, jadi harus diulang lagi. Nah, misalnya ganti jadi, nah bisa jadi kayak gini. Jadi kan eh, ada huruf besarnya di sini, terus huruf kecilnya, dan ada spesial karakternya underscore. Nah, di sini tinggal di kopas saja, dan harus sesuai. Kalau nggak sesuai ini juga bakal ada warningnya. Nah, di sini kalau udah sesuai nanti klik register aja. Nah, nanti bakal ada tulisannya akun Anda belum diverifikasi. Silahkan temui nggak admin memverifikasi akun Anda. Nah, di sini eh, kita nggak bisa masuk ke halaman utamanya kalau belum diverifikasi. Kalau misalnya mau dicek, jadi mau kita harus menunggu admin itu verifikasi akun kita. Jadi kalau misalnya ditunggu aja, tunggu di sini, diklik aja atau tunggu diklik aja, ini bakal ada di sini verifikasi belum disetujui oleh admin. Harap tunggu. Nah, di sini saya akan coba buat login sebagai admin. Oh, salah. Nah, di sini saya sudah login sebagai seksi PHP, role-nya admin di sini. Nah, di sini admin itu bisa cek manajemen akunnya. Nah, di sini ada akun yang udah dibuat saya tadi, ada namanya, terus emailnya. Nah, terus di sini admin itu bisa ngecek role-nya itu mau dijadiin apa. Misalnya pimpinan kantor, admin, PT, SU, warga atau umum. Jadi misalnya di sini SU. Nah, di sini ada konfirmasi. Kalau misal iya, klik OK. Nah, di sini otomatis akan berubah menjadi bagian SU. Tapi di sini user masih belum bisa untuk masuk. Jadi di sini jangan lupa yang di sini diverifikasi dulu. Tinggal diklik aja, terus diklik OK. Nah, di sini kalau udah dicentang, nanti di sini di refresh. Nah, nanti akan berubah jadi hijau gini yang tandanya akun sudah diverifikasi. Nah, di sini silahkan masuk ke halaman login untuk melanjutkan. Klik aja lanjutkan. Nah, di sini login pakai yang tadi. Nah, passwordnya dipastikan sama kayak yang tadi. Nah, di sini adalah halaman utamanya, dimana untuk halaman utamanya itu eh, tampilannya seperti ini. Mungkin bakal tak jelasin dulu dari yang paling sininya. Nah, di sini tuh ada settings dan logout. Jadi kalau settings itu kalau masuk nanti bisa edit profil. Misalnya nanti misalnya mau ganti profil bisa. Misalnya kalau mau ganti jadi ya, misalnya ganti jadi ini gitu bisa, dan pastikan formatnya itu sesuai dengan ini, dan
ukuran filenya ini. Nah, kalau misal merasa udah sesuai, nanti otomatis bakal berubah di sininya, tinggal diklik semua perubahan, kemudian bisa kembali. Nah, di sini ada informasinya, misalnya username-nya apa, emailnya apa, dan role-nya itu apa. Nah, di sini tadi di admin kan bagian SU. Nah, di sini otomatis role itu juga bagian SU. Nah, untuk membedakan ini kembali dulu ke halaman utamanya. Nah, di sini untuk bagian SU itu dia nggak bisa untuk ngatur akun yang akan masuk atau akun-akunnya. Jadi kayak di sini nggak bisa diklik, jadi kayak cuman bisa dilihat aja tapi nggak bisa diklik. Nah, bedanya lagi kalau misal bagian PT, SO atau Warkah, misalnya untuk bagian SO dia itu hanya bisa mengatur tabelnya di bagian SU aja. Kalau bagian PT nanti dia bisa ngatur tabel di PT. Kalau misalnya bagian Warkah dia bisa ngatur tabel di Warkah. Nah, misal SU dulu. Di sini misalnya langsung aja, misalnya kita ada yang minjem gitu. Nah, di sini ini adalah form buat SU. Nah, di sini masukkan dulu hari dan tanggalnya. Nah, di sini formatnya itu seperti ini. Nah, tapi daripada capek ngetik, nanti bisa klik di sini sesuai dengan hari ini diklik aja, nanti otomatis akan menyesuaikan dengan hari yang sekarang. Di sini kan sekarang sudah ini disesuaikan. Nah, di sini tanggal pinjamnya juga udah otomatis, tapi misalnya itu adalah kayak peminjaman yang kemarin, itu bisa diubah di sininya. Terus tanggal kembali ada tapi nggak harus diisi. Kemudian di sini ada berkas dan nomornya. Misalnya berkas dan nomornya itu misal aja kayak GS, mungkin aja kayak GS 1234 gitu misalnya. Nah, gini bisa. Terus misalnya ada orang yang meminjam itu lebih dari satu, di sini langsung bisa ditambahkan aja sesuai yang dimau. Misalnya di sini ada 2 aja misalnya kayak gini, misalnya ya kayak gitu. Nah, di sini bisa kemudian keterangannya misalnya untuk keperluan tertentu gitu. Nah, di sini kan ada keterangan juga, ini nggak harus diisi juga, ini misal perlu aja, misalnya untuk keperluan apa atau apa gitu. Jadi di sini bisa masukkan teks atau file jika diperlukan. Kemudian nama peminjamnya, misalnya nama peminjamnya bagus gitu misalnya. Nah, di sini harus diisi juga misalnya, dan tanda tangan. Tanda tangan itu juga di sini bisa kita tanda tangan itu pakai mouse atau pakai mouse apa di laptop itu bisa. Jadi mungkin bisa pakai mouse saja, misalnya kayak gini. Nah, jika dirasa salah bisa dihapus dulu dan diulang. Nah, jika sudah disimpan. Jika serasa datanya sudah sesuai, langsung aja klik simpan data. Nah, buat simpan data di sini, tadi itu kan pinjamnya surat ukur. Nah, jadi langsung aja masuk ke tabel SU-nya. Nah, di sini adalah tabel SU-nya itu seperti apa. Nah, di sini tadi ada misalnya aja namanya bagus, tanda tangannya seperti ini, tanggal pinjamnya ini, dan di sini ada waktu dipinjamnya itu kapan. Nah, di sini sudah ada kayak tadi kan sesuai saya pinjamnya jam berapa. Terus tanggal kembalinya kan memang tidak ada. Kemudian ada berkas dan nomor. Di sini kan tadi kan misalnya bagus itu pinjamnya 2. Jadi di sini semua inputannya itu sama kecuali bagian berkas dan nomornya aja. Di sini kan beda di GS dan SU-nya di sini sudah beda. Kemudian statusnya sama-sama masih dipinjam, keterangannya itu sudah sama, keterangannya tidak ada dan taksi edit. Nah, di sini mungkin dijelaskan dulu dari sininya dulu ya mungkin. Di sini ada tombol kembali itu ya kembali ke halaman utamanya. Nah, kalau tambah input baru itu dia bakal ke form yang tadi. Nah, untuk nanti bisa kembali nah ke sini.
Kemudian di sini ada cetak laporan. Nah, di sini bisa cetak laporan, tapi ini mungkin nanti saja. Oh, mungkin bisa sekarang aja. Di sini bisa membuat laporan, statusnya itu bisa dilihat kalau mau yang dikembalikan aja bisa, atau mau dipinjam aja bisa. Misalnya di sini yang dipinjam aja. Kemudian di sini kita bisa ngatur kayak rentangnya itu dari tanggal berapa, terus tanggal sampai tanggal berapa. Mungkin di sini saya mau statusnya itu dipinjam aja, kemudian tanggalnya itu nggak usah diisi nggak apa-apa. Jadi kayak mengatur semuanya yang dipinjam gitu. Nanti klik aja filter. Nah, di sini bakal menampilkan yang dipinjam. Misalnya yang dikembalikan gitu. Nah, di sini kan nggak ada karena memang belum ada. Nah, misalnya klik aja filter lagi. Nah, di sini bisa klik tombol kembali buat ke tabelnya. Kemudian simpan sebagai PDF. Ini nanti akan membuat PDF untuk laporan ini. Mungkin langsung saja di sini. Nah, di sini nanti akan menampilkan kayak gini laporan pinjaman buku tamu. Nah, di sini ada statusnya apa, keterangannya apa gitu. Udah, terus langsung aja kembali. Nah, kembali kita ke tabel dulu. Nah, di sini juga bisa dilihat lagi ada cari berdasarkan nama. Di sini bisa kita cari itu berdasarkan nama peminjamnya atau dari berkas dan nomornya. Nah, saja misalnya nyari yang namanya misalnya belum ada di sini, misalnya Bagas gitu. Nah, Bagas memang belum ada, jadi di sini tidak ada data peminjaman. Nah, gitu. Kemudian di sini ada lihat semua ini kayak yang dipinjamnya itu berapa, yang lihat semuanya kah atau yang dipinjamnya aja yang dikembalikan, misalnya dikembalikan gitu karena memang belum ada ya berarti belum ada. Kemudian di sini ada kayak kolom yang menunjukkan kalau yang dikembalikan itu udah berapa, yang dipinjam itu berapa. Kemudian kalau ini menampilkan kayak tabelnya itu mau kayak 5 baris dulu atau 10 atau 15 gitu. Nah, di sini kan status itu masih dipinjam. Nah, kita bisa sebagai bagian SU itu tuh bisa ngatur tabel ini. Jadi uh, kalau misalnya itu sudah dikembalikan, nanti masukkan aja apa, klik edit ini. Nah, di sini kita juga bisa kayak misalnya tadi ada yang misalnya namanya tipe atau jenis haknya salah itu bisa, atau keterangannya misalnya kurang pengen ditambahin untuk keperluan di hari tertentu gitu misalnya itu bisa. Kemudian status ini kita ubah menjadi dikembalikan jika memang sudah dikembalikan. Nah, ini langsung klik simpan aja. Nah, kok data berhasil diperbarui, nah nanti akan menampilkan kalau datanya itu sudah dikembalikan gitu. Nah, terus bisa juga misalnya ini kayak ternyata belum benar, itu bisa nanti dipinjam lagi gitu bisa. Nah, gitu. Nah, di sini bisa tuh dikembalikan, simpan. Nah, udah, mungkin bisa berubah. Misalnya kita ubah lagi, misalnya kayak bagian. Nah, di sini kayak admin itu bisa ngubah. eh, Nah, di sini misalnya yang ini kita ubah menjadi bagian BT gitu bisa nanti jadi, misalnya ini berubah jadi bagian BT nanti role-nya itu bakal eh, ini tadi seksi bab di logout dulu.
di sini kalau tadi kan misalnya berubah role-nya gitu. Nah, di sini bagian PT. Nah, ini tadi kan awalnya ini kan bagian SU. Nah, bagian SU-nya jadi nggak bisa ngatur tabelnya. Jadi bisanya malah ngatur yang tabel tanahnya gitu. Nah, kayak gini. Tambah peminjaman juga sama sih kayak tadi. Misalnya kelas 4. Nah, terus tanggalnya disesuaikan. Terus jenis haknya misalnya kayak gini. Nama peminjamnya misalnya siapa. Terus misalnya terus tanda tangannya kayak gini. Terus simpan data. Nah, ini sama sih kayak tabel PT. Nah, ini juga bakal sama tampilannya kayak tambah input baru, cetak laporan kayak gini sama. Terus sama juga misalnya di sini yang Mas Bagus sudah dikembalikan. Nah, di sini baca statusnya jadi dikembalikan. Oh, sebentar. Oh, ini harusnya udah benar saya sebentar. Nah, ini udah benar. Di sini kan Mas Bagus sudah yang dikembalikan. Nah, nanti statusnya yang dikembalikan itu berapa, dipinjamnya itu berapa, itu sudah benar. Sama untuk cetak laporan juga sama nanti. Misalnya mau yang nyetaknya yang dipinjam aja, nanti filter aja, atau dikembalikan aja juga bisa, difilter terus di nah kayak gini. Kurang lebihnya nanti misalnya ada kayak yang masih kurang, mungkin nontonnya yang Warkas juga sama. Kemudian nanti misal ada yang kurang jelas, di sini ada kayak petunjuknya tapi dalam versi tulisannya, terus bisa kembali. Terus untuk privacy ini untuk yang kebijakannya gimana, terus udah sih. Dan ini nanti kalau misalnya sudah selesai dipakai nanti logout lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk petunjuk penggunaan aplikasi.